Oke, nah ini perjalanan kita ya, sedikit mengingatkan kembali, ini perjalanan kita hari ini temanya memang Tangerang Chinatown. Dari stasiun Tangerang kita akan berjalan ke Pasar Lama Tangerang, nanti di sana banyak kuliner-kulinernya, kita akan ke Museum Benteng Heritage, terus ke Klenteng Buntek Bio yang tertua di Tangerang, akan ke Masjid Jami Kalipasir yang juga tertua di Tangerang, lalu ke Flying Deck Cisadane gitu yang jadi kebanggaan warga Tangerang ya. Nah, itu gambarannya kira-kira. Nah, kita kumpul di sini di Stasiun Tangerang ya. Memang ini aksesnya cukup mudah sekali dari Jakarta, dari Bogor, dari mana-mana gampang ya. Kalau dari Jakarta, dari Stasiun Tanah Abang kita mulainya. Oke, nah kita keluar nih, sudah keluar di stasiun. Dari sini kita akan jalan nih Kak, dari sini nih. Nih, ini kan tadi stasiunnya ya. Kita jalan ya banyak angkot ya. Ya sama seperti di Jakarta juga ini memang dipenuhi oleh angkot. Kita akan jalan nih kalau misalnya jalan lurus, oh ini jalannya sedikit kehambat gara-gara dihalang oleh angkot nih. Ya udah deh. Jadi itu kalau lurus tuh Kak, itu lurus. Ini kan tadi di pertigaan nih. Akan lurus kita belok ke sini, kita akan menuju ke ini, ke Pasar Lama tuh di sini. Oke, sambil kita jalan, saya mau cerita sedikit tadi ya tentang asal-usulnya orang-orang Tionghoa di Tangerang ini ya. Mereka ini kan disebutnya Cina Benteng ya. Kenapa disebutnya Cina Benteng? Gitu. Jadi ada beberapa versi ya yang bilang asal-usulnya orang turun Tionghoa ada di sini gitu. Ada yang bilang juga waktu itu memang lagi di zamannya penjajahan Belanda itu kan mulai berdatangan orang-orang keturunan Tionghoa itu dari Tiongkok langsung ya, ada yang berdagang, ada juga yang barengan sama armadanya Cheng Ho ya, Laksamana Cheng Ho kan memang dia datang ke Nusantara waktu itu ya, banyak sekali bawa armada ya, dan ada juga yang bilang mereka itu ada juga yang berlabuh di sini di seputar Cisadane ini, berlabuh di sini terus akhirnya berdagang di kawasan ini jadi anak beranak gitu. Nah terus ada juga yang bilang versinya orang-orang Tiongkok itu sudah ada dari zaman masih kerajaan Pajajaran ya, jauh sebelum penjajahan Belanda gitu, dari zaman masih Pajajaran. Terus para pedagang Tiongkok itu kan bawa putri-putri juga kan di kapalnya kan. Nah terus begitu nyampe sini para pedagang Tiongkok itu bernegosiasi dengan rajanya terus minta barter gitu, minta barter putri-putri dari kapal itu yang cantik-cantik, nanti putri-putri itu diminta buat jadi selir ya. Terus nanti orang-orang pedagang Tiongkok itu diberi tanah gitu. Jadi makanya mereka tinggal di situ, anak beranak, termasuk yang selir-selirnya tadi ya, akhirnya itu yang membentuk jadi orang Cina Benteng sampai sekarang. Nah disebutnya kenapa benteng, karena dulunya lagi zaman penjajahan Belanda di kawasan ini dibikin benteng, jadi ada benteng zaman kolonial Belanda ya dulu di kawasan sini. Ini petanya nih bentengnya. Nah ini bentengnya ini dijaga oleh orang Makassar zaman dulu. Zaman dulu kan memang banyak kuli-kuli Makassar ya, yang kuli-kuli dari Makassar didatangkan ke Batavia. Terus jadi dipekerjakan oleh pemerintahan kolonial Belanda yang saat itu di mana-mana ya, termasuk di tempat ini gitu. Jadi yang jaga tuh orang-orang Makassar, dan mereka terkenal kuat ya, terkenal pekerja keras gitu. Jadi di sini dibilangnya dulu Benteng Makassar gitu. Sampai sekarang masih ada aja yang bilangnya di kawasan ini kawasan Benteng Makassar. Jadi itu sekilas ya. Nah, kalau sekarang kalau sekarang itu uniknya memang jadi orang-orang Cina Benteng ini sangat sangat khas ya. Mereka secara penampilan itu tampilannya seperti ini ya. Jadi kulitnya rada gelap malah dari kebanyakan orang-orang Tionghoa yang kulitnya rada terang ya. Kulitnya rada gelap. Terus banyak yang bilang di Tangerang ini orang-orang Tionghoa ini banyak yang kondisi ekonominya menengah ke bawah gitu. Jadi masih dalam kondisi prihatin. Jadi kalau selama ini kita mikir orang Tionghoa itu kaya gitu di Indonesia, ya. Jadi kalau misalnya kita berpikir ya orang-orang Tionghoa tuh selalu orang kaya, orang tajir gitu di Indonesia, tapi secara
apa namanya, kalau secara ironis, kalau kita ke Tangerang ini kita masih bisa menemukan banyak orang Tionghoa yang hidupnya di bawah garis kemiskinan gitu. Nah, ini dia penampilannya orang-orang Cina Benteng tuh memang kulitnya sedikit rada gelap ya mereka ya. Gitu. Terus orang-orang Cina Benteng tuh masih banyak yang mereka tinggal kayak bantaran sungai itu tinggalnya seperti ini nih. Jadi di bawah garis kemiskinan gitu. Jadi kalau misalnya kita selama ini mikir orang Cina tuh pasti kaya gitu ya, mungkin belum melihat kondisi orang Cina Benteng di sini ya. Jadi makanya suka ada image yang namanya Cina Benteng tuh biasanya memang Cina miskin gitu. Nah, terus juga keunikannya di sini, nah orang Cina Benteng tuh memang ya ada juga yang kelasnya kelas menengah gitu ya, nggak terlalu di bawah garis kemiskinan. Mereka orang-orang Cina Benteng tuh masih mempertahankan tradisi leluhurnya ya. Termasuk kalau misalnya pernikahan nih, ini pernikahan mereka masih pakai pakaian seperti ini. Ini pernikahan ala orang Cina Benteng sebenarnya ini adalah pengaruh kekuat dari Cina Daratan ya. Nah, ini di Cina Daratan sendiri ini termasuk kayak gaya pernikahan kuno banget ya. Jadi selain bajunya ini, mereka juga ada ritualnya. Jadi selama pernikahannya itu ada ritualnya khusus lah yang beda banget, yang bahkan orang keturunan Tionghoa yang di Indonesia pun di tempat lain mereka udah nggak pakai gitu. Cuma yang di Tangerang ini masih dipakai gitu. Makanya ini unik banget sih gitu. Jadi mereka masih mempertahankan tradisi leluhurnya sampai seperti ini ya. Nah, itu tadi sedikit tentang Cina Benteng ya. Ternyata memang tidak selalu yang orang-orang Tionghoa itu dari ke kalangan Tionghoa itu kaya raya gitu ya. Oke. Nah, oke, dari sini kita mulai jalan ya. Nah, tadi kita ke sini ke Hambat. Nah, dari sini nih kita jalan nih. Nah, jalannya deket aja tadi kalau dari stasiun kita jalan ke sini sekitar mungkin 10 menit ya kalau jalan kaki ya. Nah, kok malah nyasar ya. Jadi mana tuh? Nah, ini dari sini ke sini nih. Nah, oke. Di sini tempatnya nih. Nah, ini kita sudah masuk kawasan yang namanya kawasan kuliner Pasar Lama Tangerang nih. Tapi biasanya kita nggak eksplor kawasan sini nih, Kak. Kita masuk eksplornya ke sini nih. Nih, di sini ada gang kecil. Cuma kayaknya nggak bisa diakses nih kalau di sini. Bisa nggak ya? Di sini ada gang kecil nih. Kita akan masuk nih ke sini nih. Nah, itu pasar tradisional. Nah, tampilannya seperti apa? Nih, tampilannya tuh. Nah, jadi dari sini aksesnya lebih dekat ya. Kita mau ke tempat-tempat yang mau kita masukin. Nah, dari sini tuh kita tampilannya seperti ini nih. Begitu masuk tadi ya di gang tadi, ini masuk terus jalan. Ini kanan kirinya ya pasar basah ya. Nah, pasar basah. Nah, terus nanti di sebelah kanan kita itu akan ada gedung ini nih. Ya, gedung yang mentereng ini ya. Tadi kan memang gang kecil jadi nggak bisa diakses oleh Google Map ya. Jadi saya menggunakan foto ini. Nah, jadi ini itu gedungnya dari sebelah sini nih. Nah, itu lokasi pertama kita akan kita kunjungi, ini adalah Museum Benteng Heritage. Ya, Museum Benteng Heritage ini adalah museum tentang peranakan Tionghoa ya. Jadi ini gedungnya. Nah, ini sebenarnya bangunan lama ya yang udah ratusan tahun terus direnovasi gitu. Nah, sebagai gambaran ya, jadi gedung ini rada-rada mirip dengan gedung serupa di Jakarta, ada yang seperti itu. Nah, ini di Pasar Baru. Ini namanya Toko Kompak kalau di Pasar Baru ya. Jadi kalau di Toko Kompak, kalau di Pasar Baru, gedung ini dulunya adalah rumah seorang kapiten Cina. Jadi kalau yang namanya kapiten tuh zaman dulu adalah dia kayak pemimpinnya etnis Cina pada saat itu ya, untuk di kawasan Pasar Baru. Biasanya yang jadi kapiten tuh pengusaha atau saudagar gitu. Jadi kapiten tuh gelar kehormatan aja sebenarnya. Nah, terus tapi yang di Pasar Baru ini udah rapuh dan nggak dirawat dan udah jelek banget gitu. Jadi yang di Tangerang tadi
tadinya tuh seperti ini, udah rapuh banget. Ini kan yang di Pasar Baru ya udah rapuh ya, dalamnya juga udah rapuh. Tapi kalau kita lihat ini pintunya nih masih ada detail-detailnya, masih bagus nih pintunya kalau yang di Pasar Baru itu. Nah untungnya yang di Tangerang itu, untungnya ada bapak ini nih, si Pak Udaya Halim. Dia memang asli orang Pasar Lama Tangerang, itu dia orang Cinben ya, Cina Benteng ya. Dia besar dan besar dan lahir di daerah situ. Terus memang dia pas di usia dewasanya dia pindah ke Australia, dia banyak bekerja di Australia ya, tapi akhirnya dia diingatkan kembali tentang leluhurnya. Akhirnya dia pulang untuk membeli satu rumah yang udah nggak terawat tuh di tempat itu, dia renovasi dengan uangnya sendiri baru tahun 2010 lah. Baru tahun 2010 lah itu diresmikan ya gedungnya. Jadi dia ingin karena waktu itu memang dia menyadari belum ada museum yang benar-benar mendokumentasikan tentang suku peranakan gitu, tentang orang-orang peranakan Tionghoa di Indonesia gitu. Jadi seperti ini gambarannya dalamnya ya, sangat-sangat indah sekali. Ini tiketnya 30.000 Kak, tapi kita kalau kita masuk nih harga tiket itu sudah termasuk dengan pemandu gitu. Jadi kita kalau masuk ke dalam itu sudah pasti ada pemandunya di dalamnya. Itu yang akan mendampingi kita bercerita banyak hal nih. Ini coba kita lihat lagi Museum Benteng Heritage-nya. Ini kan tadi ya bagian luarnya ya. Tentu saja ini sudah direnovasi ya. Jadi ini zaman dulu ini hanya orang kaya nih yang punya rumah model seperti ini. Gitu, rumahnya memang gede banget tuh bagian dalamnya ya. Terus pas begitu kita masuk dalam tuh ininya tuh lihat ya. Ini kan dia kayak selasar di ininya pegangan yang di lantai 2-nya ya. Ini masih cantik banget loh ini. Kalau yang bagian ini tuh dia masih lihat ini ukirannya, lihat luar biasa ya. Ukirannya tuh nih kayak gini nih. Bayangin dia bisa mengukir seperti ini kan. Nah, kalau yang tadi yang di Pasar Baru tuh juga modelnya seperti ini ya, tapi sudah hancur lebur memang karena tidak terawat ya. Kalau ini kan sudah benar-benar cantik. Konon katanya dia mau renovasi tempat ini tuh ya miliaran lah ya dengan uang pribadinya ya. Gitu. Nah, oke, coba kita masuk ya. Kita lihat ini ada videonya sedikit tentang kecantikan tempat ini nih. Suaranya kedengeran kan ya, suara videonya ya? Kedengeran kan ya? Di Tiongkok bener ya, kita bisa ngebayangin ya dahulunya orang yang tinggal di sini bagaimana kayaknya gitu ya. Saya bangun museum ini karena tanggung jawab saya. Gitu ya. Satu, saya sebagai pendidik. Kedua, saya secara subjek saya lahir di kawasan ini. Jalan di depan itu adalah lapangan sepak bola saya. Kalau Anda lihat sengaja nih, ini ada kebetulan tukang gigi di situ, oke? Ya, ini sebetulnya yang nggak pernah saya ceritakan kepada pers yang lain. Tukang gigi ini ada di sebelah kiri sini rumahnya. Waktu kecil saya main sepak bola di depan, kalau bolanya itu kena pintunya dia marah. Satu saat masuk ke dalam dibor gigi, keluar kempes. Umur 10 tahun saya anak nakal kan, malamnya saya isengin. Tukang gigi itu, Anda lihat saya tambahin hurufnya jadi apa? Oke, nah, jadi satu secara subjek bahwa ini adalah bagian memori saya. Tapi kecintaan saya pada Indonesia itu yang mendorong saya membuat sebuah museum yang mewakili sebuah sejarah. Ya, jadi untungnya ada Pak Udaya Halim ini ya. Jadi ini adalah contoh orang Tionghoa yang benar-benar dia mencintai negerinya ya. Walaupun dia masih bolak-balik dari Australia ya. Karena dia di Australia itu dia kerja sebagai pendidik. Dia di Australia dia tuh punya banyak bisnis pendidikan dia di Australia. Konon dia juga sudah mempersiapkan anak-anaknya nanti jadi penerusnya. Jadi lagi kami kan mendapatkan reputasi restorasi yang terbaik se Indonesia, kedua se Asia Pasifik tahun 2013 dan berbagai penghargaan yang membuat saya malah tertantang bagaimana
museum ini harus menjadi katalisator, mendorong semua, makanya saya bersinergi dengan teman-teman dimanapun juga, suku apapun juga, budaya apapun juga yang ada di tanah air tercinta kita itu harus kita lestarikan. Iya, jadi itulah. Jadi untungnya ada orang seperti Pak Udaya ini ya, gitu ya. Kalau nggak ada dia ya nggak ada inilah, nggak ada yang ngebangun museum Tionghoa pertama ini gitu loh. Jadi dia itu memang sudah ini juga ya, begitu cintanya dengan tempat ini kan dia umurnya juga sudah lanjut ya. Jadi dia sudah tahu nantinya dia anak-anaknya itu yang akan meneruskan. Jadi ketika ini diresmikan tahun 2010 waktu itu dia waktu itu kan anak-anaknya diajak, anak-anaknya masih kecil-kecil waktu itu, ada yang baru umur belasan tahun. Dia sudah bilang, ini nanti anak saya yang akan melanjutkan gitu. Nah, anaknya sekarang sih sudah umur 20-an tahun, ya kayaknya memang sudah dipersiapkan untuk menjadi penerusnya gitu. Oke. Nah, itu ya tadi dari sini. Nah, ini kan kalau misalnya kita jalan nih, kita jalan terus ya. Oh, ini bukan jalannya tadi, beda ini. Ini tadi kita dari jalanan itu, kita akan ketemu pertigaan nih ya, kita cantikin. Nah di tempat ini tadi di Museum Benteng Heritage juga kalau misalnya lagi pas ada Imlek atau lagi ada Cap Gomeh itu selalu ada kayak fine dining ya. Jadi kita bisa bisa sewa gitu, bukan sewa sih, memang ada paketnya ya fine dining, tapi itu harus berapa orang ya, minimal 10 orang ya fine dining. Jadi ke modelnya nanti kita akan makan makanan ala Tionghoa tapi yang kayak ala mewah gitu ya. Terus kita ya bisa foto sepuasnya lah itu di situ. Harganya kalau nggak salah 250.000 ya kalau nggak salah ya itu ya. Itu sekitar 2 tahun lalu yang saya tahu sih yang terakhir kali. Nah itu di situ nanti akan keluar tuh menu-menu ala Tionghoa yang udah langka-langka tuh kalau pas lagi fine dining di sana. Nah ini kan tadi ini jalannya nih. Ini tadi jalannya. Jadi begitu kita tadi dari sini, dari Museum Benteng Heritage, kita akan sampai di pertigaan ini gitu. Nah, disinilah yang namanya lorong Pasar Lama Tangerang ya, di sini nih. Oke, nanti kita tujuan berikutnya adalah sebenarnya mau ke sini, ke kelenteng yang tertua di Tangerang. Tapi saya akan bawa dulu nih di sini nih. Nah, disinilah, ini kalau kita lihat kan Google Map-nya ini ya, banyak yang tutup, karena ini biasa Google Map ngambilnya itu pas pagi gitu, jadi belum pada buka sih memang. Nah ini kalau misalnya siang, dari mulai jam 7-an ke atas lah ya, dari jam 8 ke atas, ini rame banget ini. Dan ini ya terutama untuk yang ini ya, untuk rekan-rekan yang memang memakan B2 gitu, di sini surganya ya. Ada macam-macam lah, termasuk yang paling terkenal di sini sate B2 ya. Nah terus ini beberapa kuliner khas sana tuh yang di Pasar Lama ini. Tentu saja kalau di sini di sepanjang tahun selalu ada yang namanya kue-kue keranjang ya, seperti ini, dodol. Nah, dodol nih juga khas Tangerang ya. Jadi kalau misalnya kita ke Glodok, kemana tempat-tempat pecinan di Jakarta kan kita banyak menemukan dodol ya. Itu banyak dodol-dodol dan kue keranjang seperti ini sebenarnya buatan Tangerang gitu. Jadi mereka produksi di Tangerang. Kan di Tangerang ada beberapa pabrik ya, yang pabrik rumahan gitu yang bikin kue keranjang ini dan juga dodol ini nih. Dodol yang paling terkenal, dodol Nyonya Lau. Ya, dia paling terkenal banget tuh dan legendaris banget. Nah, terus di tempat ini juga sepanjang lorong tadi tuh ada yang makanan-makanan gini nih yang paling terkenal juga di tempat ini. Ada apa sih yang ini tuh sebutannya apa ya, kok jadi saya jadi lupa sih, bukan pempek, apa yang namanya yang fish cake, otak-otak. Di sini otak-otaknya beda ya. Di sini otak-otaknya gede gitu. Otak-otaknya gede, terus udah gitu dia bumbu kacangnya enak banget. Dan ini yang tadi saya bilang nih, sate B2 nih di sini nih. Kayak gitu. Dan yang banyak di Pasar Lama Tangerang ini adalah kecap benteng nih dijual di sini. Memang di Tangerang itu ada tiga pabrik kecap yang sudah legendaris ya, usianya lebih dari 1 abad. Dan kecap benteng itu adalah asal muasalnya kecap di Indonesia ya. Nah, jadi kalau misalnya kita tahu kecap itu kan memang awalnya berasal dari negeri Tiongkok gitu. Tapi kalau di Tiongkok kecap itu beda sama di kita kan. Nah, kalau di sana kan kecap tuh ya nggak manis ya. Dia tuh memang buat penyedap makanan, tapi kecap tuh ya beda lah gitu. Nah, terus begitu masuk ke Indonesia, nah kan orang Indonesia kan seleranya ya suka yang manis-manis gitu. Jadi begitu masuk ke Indonesia, dibawa ke Indonesia pengaruhnya,
terutama mulainya itu di Tangerang ini, karena kan di kawasan Tangerang itu banyak orang keturunan Tionghoa ya, jadi mereka kan tahu kalau masak-masakan itu mereka butuh kecap kan, kecap ala Tiongkok tapi yang nggak manis itu. Tapi karena sudah berpengaruh dengan budaya Indonesia yang suka manis-manis, akhirnya ditambahin sama gula Jawa gitu. Ditambahin gula Jawa akhirnya jadi sedikit manis. Jadi awalnya kecap manis yang kita kenal sekarang itu sebenarnya berawal dari Tangerang ini gitu. Nah terus dulu di situ tuh ada di tempat ini tuh ada apa namanya pabrik kecap. Jadi dia alamatnya tuh Jalan Benteng 1. Jalan Benteng 1. Nah, kadang-kadang tuh orang biar gampang nginget, jadi dibilangnya kecap nomor 1, kecap nomor 1 gitu. Makanya itu sampai sekarang gitu. Jadi kalau dibilang kecap nomor 1 tuh berarti artinya kualitas nomor wahid gitu. Dan itu yang awalnya juga dipopulerkan oleh Soekarno ya. Jadi Soekarno tuh yang mengawali istilah ngecap gitu. Jadi kalau yang namanya ngecap nomor 1 tuh berarti udah nomor wahid gitu. Jadi itu yang awalnya istilah ngecap tuh dari situ. Dan kecap Benteng ini kan dia sudah lebih dari 1 abad ya usia mereka kan. Nah, mereka bahkan jauh lebih lama daripada kecap Bango, kecap ABC yang kita kenal sekarang ya. Cuma bedanya kalau kecap Bango, kecap ABC itu kan produksinya massal ya se-Indonesia. Cuma kalau kecap Benteng ini kita nggak akan temukan kalau di kota lain ya. Bahkan saya kalau di Jakarta pun saya nyari kecap ini rada susah, kecuali memang kita order dari online ya. Nah, memang mereka mempertahankan itu ya tradisi. Mungkin ya mungkin mereka memang mempertahankan biar kecapnya tuh skupnya nggak terlalu luas kali ya. Ini juga yang paling legendaris nih kecap SH ini. Dan kecap manis Benteng ini ya beda loh rasanya sama kecap manis Bango. Kalau menurut saya ya sebagai yang kita kan kalau masak ya, apalagi kita orang Indonesia ya masak kayaknya masak apapun kalau nggak ada kecap kan kayaknya nggak afdol ya. Pasti selalu ada kecap kalau kita masak kan gitu. Nah, kecap Bango menurut saya itu udah paling enak ya. Tapi begitu saya nyobain kecap Benteng ini, wah ternyata ini udah paling enak ya. Kecap Benteng terutama yang ini nih. Yang ini nih. Ini enak banget. Ternyata itu pun diamini, ya disetujui oleh nenek saya. Nenek saya kan jagoan masak ya. Gitu, kalau menurut dia juga kecap Benteng tuh udah paling utama, paling jago. Tapi begitu saya kasih coba ini, menurut dia ternyata ini jauh lebih enak. Bahkan dia makan ini pakai nasi aja lahap banget ya, nggak pakai lauk apapun. Jadi sebeda apa sih sebeda apa kecap Benteng ini sama kecap yang ada di pasaran ya. Jadi ini kecap-kecap Benteng ini yang di Tangerang ini, jadi dia masih ada ciri khas, dia masih ada cita rasa asinnya gitu, dia masih ada cita rasa asinnya kan. Jadi memang tadi awalnya kecap dari Cina itu kan memang rada asin ya, mereka kan datang dari negeri Tiongkok tuh kan memang kecap tuh ya asin gitu kan, gitu baru sampai di Indonesia aja baru ditambahin manis-manis banget gitu, jadi kecap manis. Tapi di Tangerang ini masih ada cita rasa asinnya dipertahanin dikit, jadi ada manisnya ada asinnya, jadi wah sedap deh ya. Sudah pernah coba? Ya, kalau belum pernah coba, nanti ya silakan dicari deh. Ini recommended banget ya. Saya juga kalau ke Pasar Lama Tangerang tuh ini oleh-oleh yang selalu wajib dibeli ya. Saya nggak mau ketinggalan sih ini. Sayang saya kan jauh ya kalau ke sana tuh ya. Nah, ini dari situ, dari tempat tadi tuh kita akan ke tempat yang berikutnya. Kita tadi balik lagi. Dari sini ya. Ini kita iniin aja nih, kita susurin nih. Di sini jalannya nggak terlalu luas sih ini. Kalau udah di ujung ini tuh udah jalan besar ya. Tadi yang kalau kita lihat tadi jalan besar tadi yang kawasan Pasar Lama Kuliner itu tuh jalan besar ini. Tapi di sini kita udah nggak explore biasanya. Kita masuk lagi, balik lagi ke sini. Nah ini kalau kita lihat ini memang pemukiman padat ya, pemukiman padat dan orang-orang Cina Benteng itu memang tinggal di sini juga gitu. Ini memang mereka berniaga di sini, tinggalnya juga di sini gitu. Nah kita lihat juga ya di sini banyak toko-toko yang jual alat-alat sembayangan seperti ini. Hampir samalah kalau ini kondisinya dengan kalau kita ke Glodok ya. Ya ke Glodok tuh banyak juga ya yang tempat-tempat ini. Oke, nah kita mau ke tempat yang ini. Nah, disinilah. Oke, ini dia kelenteng tertua di Tangerang ya. Ini namanya Kelenteng Bun Tek Bio. Jadi Bun itu artinya adalah kecerdasan, kalau Tek itu artinya kebijaksanaan, kalau Bio tuh tempat ibadah ya. Nah, ini jadi
sudah hampir 4 abad ini tempat ini gitu, dan banyak ornamen-ornamen di sini datangkan langsung dari daratan Tiongkok seperti ini nih. Ini didatengin langsung dari Tiongkok nih. Ini belnya, loncengnya ya. Nah, terus apalagi yang banyak didatangin dari sana ya? Ada yang patung singanya gitu. Patung singanya di sini juga didatangin ya. Ini ada patung singanya juga didatangin langsung dari negeri Tiongkoknya. Nah, ini kalau misalnya ada Imlek gitu, perayaan Imlek dipusatinnya memang kalau di Tangerang ya di sini, karena ini kan yang tertua ya, yang tertua. Nah, ini jadi memang kelenteng Buntek Bio ini adalah rumah ibadah agama Konghucu ya. Tapi lagi zamannya Orde Baru kan agama Konghucu dilarang ya. Jadi waktu itu agama Konghucu, penganut agama Konghucu melebur ke banyak agama ya, kebanyakan mereka banyak juga yang melebur ke agama Buddha gitu. Jadi makanya biasanya kita lihat tuh di kelenteng-kelenteng seperti ini ada wihara juga, padahal wihara itu adalah rumah ibadah agama Buddha ya. Jadi dua agama yang berbeda sebenarnya. Jadi kalau kita keluar negeri sebenarnya Buddhist Temple itu kan Waisak, atau Chinese Temple tuh ini kelenteng. Itu biasanya dua tempat yang berbeda karena itu juga dua agama yang berbeda. Cuma kalau di Indonesia mereka banyak bersatu gitu jadi satu komplek. Itulah keunikan di Indonesia sebenarnya gitu. Nah, Imlek sendiri kan memang itu hari besarnya agama Konghucu ya. Gitu. Nah, ini dia ini ciri khasnya tempat ini tuh ada ini juga nih ada apa bulan ini nih di dua gerbangnya ya, di dua gerbangnya ada tempat yang ini. Dan juga kalau ciri khas kelenteng di Indonesia ya, sepengetahuan saya banyak sekali lilin-lilin raksasa. Nih, lilin-lilin raksasanya tuh tadi ya seperti ini ya. Itu yang tidak saya jumpai di kelenteng-kelenteng di luar negeri, karena saya sudah pernah berkali-kali juga ke menguji kelenteng-kelenteng di luar negeri, saya nggak temukan tuh ada lilin-lilin raksasa ya. Ya, cuma kalau di sini lilin-lilinnya sih juga nggak terlalu besar ya. Nah, coba ya ada nggak ya lilin-lilin raksasanya. Ini kayak gini nih samping kanan kita nih. Ini kan tadi kan ini orang gambarannya orang ya hampir kepalanya kan tingginya kan. Kalau yang digelodok malah lebih gede-gede lagi ya. Itu seukuran badan manusia kalau diginin ya. Terus udah gitu apa namanya itu lilinnya ya mahal banget sih lilin-lilin seperti itu. Itu lilinnya bisa bertahan sampai 3 bulan dan katanya harganya tuh satu lilin segede itu tuh harganya bisa 30 juta ya. Dan biasanya itu sumbangan dari perusahaan kayak gitu, perusahaan besar lah ya. Ya itu ciri khas keunikan kelenteng di Indonesia sih. Ya, jadi bentuk donasi-donasi dari apa namanya masyarakat tuh ya itu dalam bentuk macam-macam, ada yang bentuk lilin itu ya. Nah, ini lilin-lilin seperti ini pun juga banyak diproduksi di Tangerang gitu. Jadi yang di apa namanya yang dikirim ke Jakarta itu banyak produksinya di Tangerang juga. Oke, nah ini tadi ya. Nah, kelenteng ini sendiri sebenarnya adalah bukti toleransi sudah berabad-abad, karena di kawasan ini pun juga ada masjid. Nanti habis dari sini kita akan ke masjid yang lokasinya benar-benar dekat ya, dan mereka selalu harmonis dari dulu ya. Itu membuktikan memang berbagai antar agama tuh sudah harmonis banget di kawasan ini dari dulunya. Oke, ini tadi kita dari sini ya kita mau lanjut lagi nih. Nah, ini biasa kalau kita siang nih, kita kesini nih, di sepanjang jalan ini tuh banyak sekali yang jual-jual apa namanya makanan-makanan street food ala-ala Pasar Lama Tangerang ya. Termasuk kayak Cicong Fan. Pernah dengar nggak namanya Cicong Fan? Terus apalagi ya? Ya, saya suka Cicong Fan. Terus macam-macam deh. Oke, nanti yang juga kita mau bahas ke sebelah sini dulu nih. Nah, di sini ini kan Google-nya tahun 2016 ya kalau di gambar ini. Kalau yang terbaru nih di depan sini nih, ini kan pas kelenteng ya. Pas kelenteng ini, pas di depan gedung yang ini nih, ini kan sekarang sudah disulap nih gedung ini jadi namanya restoran bakmi. Nah, itu wajib dikunjungi tuh. Itu restoran bakminya, dia ada 2 lantai. Itu enak banget, dia seluruh macam bakmi ya, dari bakmi kangkung, dari bakmi yang halal sampai bakmi B2 ada gitu. Dan saya kan sering bawa tamu saya juga ke situ dan mereka selalu happy gitu loh, karena mie-nya macam-macam rasanya.
Terus juga karena ada lantai 2-nya, dan lantai 2-nya tuh ada balkonnya. Jadi kita kalau duduk di balkon itu bisa menikmati pemandangan pasar lama ini dari lantai 2 gitu. Namanya Bakmi Joy. Bakmi Joy. Recommended itu bakminya. Nah, di sebelahnya Bakmi Joy ini, nah ini juga ada yang nggak boleh dilewatin. Ini namanya es buntin. Ini es buntinnya juga khas pasar lama. Nggak pernah saya temukan di tempat lain. Ini nih tempatnya di sini nih. Nih, tempatnya di sini. Nah, ini kelihatan ya es buntin. Nah, es buntin, nah seperti apa wujudnya es buntin? Dia adalah es serut. Mana tuh tadi es buntin? Dia adalah es serut ya. Cuma tampilannya Tara seperti ini, unik banget ya. Menjulang tinggi ya. Ini kayak gunung salju. Ya, dia di sini sudah 30 tahun. Jadi legend banget. Dia memang es serut biasa. Ini si pemiliknya ya. Si bapaknya itu namanya Pak Buntin, maka dibilang es buntin. Sebenarnya kan ini es putri salju, cuma karena namanya Pak Buntin, jadi dibilangnya itu es buntin. Ini lihat harganya juga sangat murah banget ya harganya. Oh, ini yang jus harganya mulai dari 10 ribuan. Cuma dia adalah es serut yang ditambahkan jadi kayak rujak es Shanghai ya, kayak es Shanghai gitu. Kayak es Shanghai, tapi ya kalau es Shanghai kan memang dari Tiongkok ya. Nah, di sini kalau sebelum corona kita kalau ke sini ini antriannya panjang banget ini loh. Kalau apalagi kalau Sabtu Minggu, waduh bisa ngelus dada deh kalau ngantri deh di sini ya. Nah, ini ya seperti ini si es buntin ini. Jadi dia murah banget sih, harganya begini tuh cuma 12.000. Kadang-kadang ini kan kita bisa minta request ya toppingnya. Topping macam-macam dari mulai kelapa, alpukat, buah-buahan gitulah. Lumayan ngenyangin sih di sini sih. Walaupun tempatnya hanya sederhana aja ya seperti ini. Nah, dia di sini tuh pas di depannya si buntin ini dia juga ada yang di sininya di depannya sini nih. Ini ada yang jual juga sate B2. Jadi biasanya kalau yang memang makan B2 sambil nunggu ngantri biasanya langsung pesen nih sini sate B2-nya. Ya. Oke, itu dari es buntin ya. Itu kuliner khas pasar lama yang memang tidak ditemukan di tempat lain. Dari sini nih kita jalan lagi ya. Nah, oke. Nah, di sini juga kalau misalnya, nah ini ya, nih kita ketemu nih yang namanya rumah kopi. Nah, ini juga recommended banget nih rumah kopi nih di sini kita bisa mampir ya. Ini yang punya juga orang Tionghoa ya. Jadi dia di sini jual kopinya tuh kopi-kopi biji ya, bijinya macam-macam dari mulai yang dari Aceh semuanya ada ke Gayo lengkap dia benar-benar lengkap. Dan pemiliknya juga dia memang passionate banget dengan kopi ya. Jadi kita kalau mau tanya apapun tentang kopi tuh mereka tahu gitu. Jadi memang di sini tuh memang untuk pecinta kopi tuh surganya juga. Jadi dia kalau siang nih dibuka nih, jadi luas tempatnya sebenarnya nggak sekecil ini. Dan memang kalau di Tangerang teman-teman, itu ternyata banyak sekali pabrik kopi ya. Tapi yang dimaksud pabrik kopi itu pabriknya sebenarnya pabrik rumahan. Jadi mereka pabrik rumahan yang menggiling kopi gitu. Jadi dan biji kopinya dapat dari mana? Biji kopinya dapat dari mana-mana sih, tapi yang di penggilingannya itu di Tangerang memang banyak. Dan mereka banyak mensuplai ke kafe-kafe, termasuk di Jakarta. Tanya aja deh sama kafe-kafe di Jakarta ya. Mungkin banyak dari kafe-kafe di Jakarta yang beli kopinya tuh dari Tangerang. Gitu. Jadi pemasoknya tuh dari Tangerang gitu. Dan entah kenapa memang di banyak kedai kopi yang udah legendaris ya, itu pemiliknya orang Tionghoa loh, kayak di Glodok. Ya kalau di Jakarta kan kedai kopi paling legendaris itu yang di Glodok ya, yang usianya sudah lebih dari 1 abad kan. Kopi Taki. Kopi Taki ya. Ya itu kan juga orang Tionghoa pemiliknya kan. Nah terus tahu kopi ini nggak Kongji kopi dari Belitung. Kan kalau tahu kan? Ya itu kan banyak cabangnya juga sekarang di Jakarta kan. Kalau itu kan dari Belitung dan dia tertua di Belitung kan. Dia juga orang Tionghoa kan. Nah, ya ada banyak juga sih kopi legendaris di kota-kota lain ya yang memang ternyata pendirinya orang Tionghoa. Nah, itu pasti ada alasannya. Kenapa kok bisa ya orang-orang Tionghoa ini yang bekerja di kopi gitu loh, dan mereka ternyata udah ini banget ya, udah lama banget gitu menguasai kopi ini sebenarnya gitu. Nah, ternyata dulunya
kan kopi itu lagi zaman penjajahan Belanda, kopi itu kan barang mewah ya. Gitu mereka kan kita dulu pernah Belanda tuh pernah kaya raya juga gara-gara biji kopi kita kan. Lagi menjajah kita kan. Nah, terus begitu sangat itu barang mewah gitu ya. Jadi kan sangat dilindungi ya. Nah, terus tapi waktu itu mandor-mandornya jadi orang Belanda tuh waktu itu memang nggak sembarangan mempekerjakan orang gitu bahkan pribumi pun nggak boleh tuh masuk ke kebun-kebun kopinya, tapi orang Belanda tuh banyak mempekerjakan mandor-mandornya orang Cina gitu, karena menurut orang Belanda tuh ya memang orang Cina pekerja keras gitu dan mereka bisa menjadi mandor gitu. Jadi dari para mantan mandornya inilah akhirnya membuka usaha-usaha kopi. Awal-awalnya tuh seperti itu, makanya di banyak daerah juga banyak ya kopi-kopi yang udah lama tuh, kafe kedai-kedai kopi atau usaha kopi. Kalau di Bandung namanya ada pabrik kopi Aroma. Pernah denger nggak? Itu legendaris banget juga. Dia tempatnya di Pecinan, Bandung juga. Itu juga yang punya orang Tionghoa juga itu. Udah 3 generasi. Oke, kita lurus lagi ya di sini ya. Jadi kalau udah ke sini, kita tadi habis beli es buntin, mampir di kedai kopi tadi. Nah, ini masih ada rumah-rumah seperti ini ya. Rumahnya beneran klasik banget ya. Ini kita lihat ya, cantik ya rumah seperti ini, kan kita sudah jarang ya melihat ada rumah-rumah. Nah, kayak gini nih. Udah jarang kan ya kita melihat rumah-rumah yang seperti ini. Nih. Cantik kan ya? Nah, terus kita ke sini, kita masuk ke jalan gang kecil ini nih. Ya, ini dah teknologi Google Map ya, yang memudahkan kita berjalan kemana-mana. Nah, ini. Alhamdulillah ini bisa diakses nih, walaupun gang kecil gini nih sama Google Map. Nah, ini dia, ini masjidnya. Jadi tadi jaraknya tuh hanya 500 meter, enggak sampai 500 meter, mungkin cuma 300 meter ya jalan kaki tadi dari tempat tadi, ini masjidnya. Nah, kita lihat masjidnya, ini Masjid Gang Kali Pasir ya. Nah, ini kalau kita lihat nih seperti ini masjidnya. Ini juga dia usianya sudah hampir 4 abad ya. Jadi dari dulu tuh sudah ada di tempat ini gitu. Dan ini memang dibangun waktu itu sama keturunan orang-orang keturunan dari Sultan Cirebon gitu. Jadi orang-orang dari keturunan dari Sultan Cirebon tuh di abad ke-15 mulai berdatangan juga waktu itu ke kawasan Tangerang ini. Terus mereka bermukim di sini turun-temurun dan mereka pertama kali mereka membangun masjid di tempat ini. Dan itu kan juga terus sudah ada kelenteng itu ya. Jadi memang sudah harmonis ya dari dulunya di situ kan. Nah, ini dia. Nah, tempat ini kan kalau bagian dalamnya kita lihat soko gurunya tuh kayak khas masjid-masjid lama ya. Jadi di sebelahnya masjid ini ada kuburan ya. Jadi kalau kita lihat ada masjid atau gereja yang di sampingnya ada kuburan, itu bisa dipastikan adalah masjid kuno atau gereja kuno gitu. Biasanya usianya sudah 200-an tahun. Karena kalau masjid yang baru atau gereja yang baru biasanya udah nggak ada tuh kuburan di sampingnya gitu. Karena kan kalau zaman dulu kan orang-orang tuh kalau meninggal, kalau nggak dimakamin di depan rumah, ya dimakaminnya biasanya di samping masjid atau rumah ibadah gitu ya. Nah, kalau yang dikuburin di samping rumah ibadah biasanya orang-orang penting. Nah, ini kayak gini nih ya. Dulu tuh yang dimakamin di sini ya petinggi-petinggi lah ya. Misalnya dulu bupati lah atau apa gitu dimakaminnya di sini. Jadi ini kuburan kuno juga nih yang usianya bisa lebih dari 1 abad. Nah, kalau masjidnya ini sendiri sebenarnya unik ya. Masjid itu kan biasanya ada towernya ya. Ada towernya, sebutannya apa sih, minaret ya kalau bahasa Indonesia tuh apa sih kalau saya jadi lupa ya. Nah, ini minaretnya dia bangunannya hampir menyerupai pagoda Cina, karena sebenarnya masjid ini lagi dibangun ingin menghormati kawasan orang-orang di kawasan ini memang yang mayoritas orang Tionghoa gitu. Jadi mereka menyesuaikan dengan budaya sekitar gitu. Jadi dibangunnya ini ada ada menyerupai unsur pagoda, kan jarang ya ada masjid yang towernya ini minaretnya seperti pagoda. Tapi selain itu ada juga unsur Jawanya. Nah, kita lihat nih di bagian ininya nih, ujung atasnya ya ini kan unsur Jawa nih, raja-raja Jawa nih kan kayak mahkota raja ya. Gitu. Jadi karena kan dulunya kan yang datang ke sini kan keturunannya raja-raja Cirebon kan yang datang ke sini awalnya. Nah, jadi ya seperti ini. Masjidnya memang ya kecil aja ya.
masjidnya kecil aja, tapi ya ternyata dari tempat sekecil ini juga sudah jadi saksi bisu lah ya, jadi saksi bisu tentang betapa harmonisnya gitu masyarakat di Pasar Lama ini gitu loh, sudah sudah berabad-abad. Nah, oke, itu dia. Oke, nah masjid ini juga dia ada kadang-kadang kalau misalnya menjelang jadi umat Islam itu kan ada beberapa festival juga ya yang kalau terutama karena pengaruh Jawa ya, kayak hari apa sih saya lupa ya. Nah itu nanti ada arak-arakan, mereka ada arak-arakan gitu biasanya kalau pas lagi Muharram, kalau lagi Muharram ada arak-arakan gitu. Ini juga ciri khas di Tangerang di sini karena di tempat lain nggak ada, di ciri khas di Pasar Lama di sini di masjid ini gitu. Jadi karena kan itu pengaruh dari Sungai Cisadane juga yang posisinya deket kan dengan masjid ini. Jadi kalau setiap menjelang Muharram itu ada arak-arakannya itu. Jadi arak-arakannya itu biasanya juga dengan ini apa namanya ada kayak di paradenya itu kayak ada kapal-kapalan, modelnya mereka kayak dibikin kayak kapal-kapalan itu. Jadi apa ya, melambangkan memang suasana masyarakat saat itu kan dia hidup dari laut juga kan. Jadi nanti yang arak-arakannya kayak kapal-kapalannya itu dibawa dari masjid tadi terus menyusuri sungai Cisadane gitu, menyusuri sungai Cisadane yang posisinya deket dari sini nih. Oke, nah ini dari sini ya, ini dari sini kelihatan nih, nggak kelihatan nih, ini tadi nih makamnya nih ya, makamnya di sampingnya. Ini ya tadi ya memang masjidnya udah direnovasi ya, jadinya kelihatannya bukan kelihatan kayak masjid kuno ya. Oke, dari sini. Nah kalau sekarang sih memang kawasan ini sudah sangat beragam ya, jadi nggak mayoritas Tionghoa aja, ada banyak ya orang-orang non Tionghoa juga banyak tinggal di sini. Nih kita tadi balik lagi ya ke sini. Kita balik sini deh. Di mana? Oh di sini kan kita udah balik lagi nih ya dari sini. Nah sekarang kita mau menuju sini nih. Dari depan kelenteng ini kita akan jalan ke sini. Nah ini juga di sepanjang jalan ini kita lihat ya banyak rumah-rumah Tionghoa zaman dulu ya, lihat nih masih bertahan. Ya, kalau yang ini mungkin ya orang pemiliknya atau keturunannya udah nggak sanggup buat renovasi ya, jadinya udah rapuh banget kayak gini nih. Ini sepanjang jalan ini kalau kita lihat nih banyak nih rumah-rumahnya modelnya seperti ini. Nah di sini, nah terutama di rumah ini nih, ini rumah yang ini nih, ini kan karena dia pagi ya masih tutup ya. Nih rumahnya yang ini nih. Nih saya mau kasih lihat kelewatan dikit. Ada yang jualan lapis legit ya, paling terkenal di tempat ini. Dia selain jualan lapis legit, dia juga jualan lontong cap gomeh ini nih. Mana sih? Ini potongan deket sini namanya lapis legit Ika. Coba nih. Pokoknya dia beda berapa rumah lah ya yang di sini nih. Di sini, oke kita masuk ya. Saya menggunakan foto-foto. Jadi lapis legit berkat namanya. Ini tadi ya sudah kita lihat nih kan tadi bentuknya nih. Bentuk menaranya nih, menara masjidnya. Tuh yang di bagian atasnya tuh yang ya dari Mahkota Raja. Tadi bagian dalamnya ya. Oh, buntinnya malah udah kelewatan. Tadi ini si Bapak Buntin nih. Tadi nggak kelihatan ya. Mukanya dia nih, mukanya si Bapak Buntin. Ini tadi toppingnya tuh yang macem-macem tuh. Nah ini tadi yang rumah tadi saya mau tunjukin, ini lapis legit berkat namanya. Dia udah 2 generasi ya. Ini lapis legitnya, wah gila enak banget. Ini lapis legitnya ya harganya paling murah 700.000. Dia ada yang sampai 1,5 juta. Itu ada ya tergantung, ada yang pakai Westman lebih lagi. Dan ini dia nggak sepanjang tahun dia bikin ya. Dia bikin tuh hanya saat-saat tertentu. Dia bikin kalau pas lagi Imlek, cap gomeh.
terus lagi Natal gitu, terus lagi menjelang Lebaran, jadi hari-hari khusus aja dibikin ya. Tapi kalau pas hari-hari khusus gitu, antriannya panjang bener gitu. Maksudnya kita order tuh banyak antriannya gitu. Nah kalau misalnya kita datang langsung ke sini, kita mau langsung beli, wah jangan harap dapat gitu, karena kan ini aja antriannya udah panjang ya. Tapi kadang-kadang kalau pas lagi hoki, karena kan kalau misalnya saya datang ke sini kan saya bawa rombongan banyak ya, saya ngomong dulu, Bu saya mau datang, ada nggak kira-kira yang sisa nih ya gitu, kuenya gitu, kalau ada mau dong gitu. Nanti ya udah biasanya saya sama rombongan patungan deh tuh, patungan hitung aja tuh 700.000, kalau misalnya orangnya 10 ya dibagi 10, jadi yang penting kita icip-icip gitu, dan semuanya bilang gila enak banget. Jadi walaupun satu orang harus keluar 70.000 itu beneran harganya inilah layak gitu. Dan ini memang apa ya, ini usaha turun temurun. Kalau di pasar lama itu paling terkenal ini memang lapis legit berkat namanya. Kalau yang ini namanya Ika, Ibu Ika. Jadi ini usaha ini dimulai oleh ibunya ya. Jadi udah 2 generasi ini si ibunya. Nah, lapis legit itu sendiri sebenarnya juga ini ya pengaruh dari orang-orang Tionghoa juga yang bikin dulunya gitu. Jadi kan memang kayak orang Tionghoa itu kan, dan itu tapi memang ini lapis legit itu adalah kuliner khas Indonesia yang memang di sini dibikin oleh orang keturunan Tionghoa gitu. Kalau di sini orang-orang Tionghoa biasanya kalau pas Imlek tuh juga makan lapis legit kan ya, kalau pas Imlek ya. Iya. Pertanda kan lapis legit itu biar rezekinya berlapis-lapis kan gitu. Tapi memang lapis legit itu lapis legit Indonesia itu memang sudah terkenal ya, bahkan sama CNN itu pernah menobatkan lapis legit Indonesia tuh sebagai salah satu cake terenak di dunia ya. Jadi mereka mengeluarkan 50 list gitu cake terenak seluruh dunia. Jadi kalau Indonesia yang terpilih adalah lapis legitnya gitu. Nah ini tadi lapis legit seharga 1 jutaan. Nah dia kalau nggak ada jualan kayak gini, dia ngapain dia jualan ini? Nah, ini tadi lapis legitnya. Tampilannya sih kayaknya nggak terlalu istimewa ya, tapi begitu dicobain, wah. Dia kalau nggak jualan itu, dia hari-hari dijualan lontong cap gomeh. Nah lontong cap gomeh itu kan biasanya dijual tuh, bahkan di Jakarta aja kita nggak terlalu gampang ya cari cap gomeh, itu lontong cap gomeh. Ya dia kan memang biasanya disantap saat lagi cap gomeh ya, jadi 15 hari setelah Imlek ya. Tapi kalau di tempatnya Cika tadi dia selalu jual, jadi bahkan itu kayak jadi menu sarapan gitu. Jadi dia kalau pagi dia jualannya cap gomeh ini, kalau siang yang ngantri di tempatnya Cika tadi itu yang ngantri sate B2 tadi itu. Oke, nah kita jalan lagi ya. Tadi dari mana tadi kita tuh jalannya? Oke. Dari sini ya. Tadi kan ini kan tempat ini ya. Kita jalan. Nah, kita mau jalan nih. Kita akan menuju jalan raya nih dari sini nih. Nih. Oh, ini nggak bisa. Dari sini. Mana ya tadi ya? Sini. Oh, bedanya bukan ini. Nah, ini kita menuju jalan keluar nih, ada satu rumah yang unik sekali ya. Rumahnya nanti saya mau tunjukkan ya. Ini rumah-rumah ala Tionghoa gitu ya, sangat bagus banget. Wah, malah balik sini lagi. Sebentar ya, dibilangnya rumbur atau rumah burung. Rumahnya unik banget ya. Ini kan tadi kita di sini ya. Oh, ini dia nih, ketemu nih jalannya, rada-rada dasar tadi dikit. Nah, di tempat ini juga ada rumahnya penulis cerita silat terkenal dan legendaris ya. Nah, ini nih. Ini kita jalan kan tadi nih. Dari rumahnya Cika tadi ya, kita jalan terus.
Nah, kita akan menemukan yang namanya rumah burung di sebelah kanan nih. Nih, yang tadi kita jalan ini, kita lihat nih banyak masih rumah-rumah model Tionghoa kayak gini ya. Nah, ini di sini nih, ini rumah yang saya mau tunjukin. Ini rumah yang bagus banget nih. Ini ya, ini rumahnya. Ini rumah burung, terus udah gitu di depannya ini ada rumah, di depannya ini ada rumah penulis cerita silat nih. Coba nih takutnya kelewatan lagi, saya tunjukin pakai foto aja deh. Nih. Nah, jadi rumahnya. Nah, ini tadi yang rumbur tadi. Ini tadinya rumah jelek ya, rumah orang Tionghoa udah jelek gitu, terus direnovasi kan, jadinya bagus banget gitu kan. Terus akhirnya ini dijadiin satu manajemen sama yang Museum Benteng Heritage tadi tuh sama si Bapak Udaya Halim. Terus tempat ini juga suka disewa untuk acara-acara tertentu gitu, termasuk kayak gubernur Banten ya, yang belum lama tuh siapa? Yang perempuan gubernur Banten yang di penjara ya. Ya. Oh, Atatut ya? Atut ya, dia sering bikin acara di sini, acara jamuan makan gitu. Ini kan rumah mewah kalau kita masuk ke bagian dalamnya ya. Kenapa dibilang ini rumah burung? Karena dulunya di tempat ini kan dia lama nggak digunakan ya. Jadi bangunan kosong terus jadi sarang walet gitu. Jadi dibilangnya rumah burung. Jadi ketika direnovasi sampai sekarang masih dipertahanin tuh namanya rumah burung ya. Gitu. Jadi dia kalau misalnya ada Imlek dia dibuka nih untuk umum, bahkan ada kayak itu tadi jamuan makan tuh ada paket-paketnya. Tapi kalau enggak pun kita cuma berfoto di depannya ini pun udah cantik banget sebenarnya rumah ini ya. Nih kayak gini. Makan tamu-tamu saya suka berfoto di depan sini. Nah, tadi di depannya rumah ini, nah ini nih ada rumah ini tuh, lihat rumahnya aja nih unik ya, rumah zaman dulu banget ya. Ini orang Cina, orang keturunan Tionghoa yang dia terkenal sebagai penulis cerita silat ya. Bukan Koping Ho, jadi eranya sebelum Koping Ho ya. Jadi di tahun 30-an Kom Kintiang, nama saya lupa nama panjangnya karena nama alat Tionghoa gitu saya susah ingat ya. Ini rumahnya nih. Nah, ini di sampingnya ini, tadi kan saya nggak bisa akses ya, di sampingnya nih ada gang kan. Dia ada ini nih, jendelanya seperti ini, jendela rumahnya, bayangin. Oh, ini unik banget ya, klasik banget kan, kayak di Tiongkok. Itu kalau tamu saya datang ke sini, ikutan tur juga selalu foto-foto nih di sini nih. Ya, jadi kayak yang di background foto saya nih. Ini kan kita jarang dapati ya, ada rumah gitu di Jakarta lah, jarang banget ada rumah yang jendelanya seperti ini. Makanya cantik sekali. Oke. Nah, tadi ya dari sini ini belum saya tutup nih. Oke. Tadi ini sudah kita jalan. Ya, dari sini kita jalan mau keluar. Ya. Nah, ini sudah keluar deh. Sudah kelihatan deh tuh Sungai Cisadane. Jadi ini jalan kecil nih memang nih. Ya, patokannya jalan kecil. Kita sudah keluar dari Cisadane. Ini kita biasanya kalau turnya kita jalan kaki nih menyusur ke sini nih. Tapi ya nyaman karena kan ini kan di pinggir jalan ini, terus trotoarnya juga cukup nyaman ya. Terus dia banyak pohon-pohon rindang. Terus biasanya di sepanjang jalan ini suka banyak kalau siang banyak sekali yang jual es kelapa sama es doger. Jadi biasanya mampir dulu nih. Ini kalau ini belum pada muncul nih pedagang-pedagangnya. Terus deket-deket sini juga ada kayak kelenteng kecil ya, dibilangnya kelenteng. Pasti dia rada di bawah gitu. Kadang-kadang kita datangin juga tuh. Nah, ini dia cek ke Kali Cisadane ya. Kalau di Jakarta kan Ciliwung, kalau di Tangerang adalah Cisadane, dan itu memang pusat kehidupannya warga Tangerang ya, bahkan sampai saat ini. Nah, kalau sampai sekarang sih masih banyak juga orang-orang tadi ya yang hidupnya di ekonomi kelas menengah kelas ke bawah ya, ekonomi ke bawah itu yang memang masih hidup di bantaran sungainya Kali Cisadane yang seperti ini nih. Sampai sekarang tuh masih ada. Ini kan foto dulu sebenarnya. Tapi sampai sekarang di bantaran Kali Cisadane masih banyak yang tinggalnya hidup di bawah garis kemiskinan tuh, orang-orang Cina Benteng ya. Gitu. Nah, di tempat ini pula sering diadakan festival pecun ya. Pernah dengar kah festival pecun ya? Nanti saya mau cerita ya. Jadi itu sangat penting sekali ya buat warga Tangerang, bukan cuma warga keturunan Tionghoa ya, tapi orang Tangerang gitu.
orang Tangerang secara keseluruhan. Karena kalau pas ada pesta pecun itu, ini pesta rakyat beneran di sini. Di sepanjang jalan ini. Ini juga yang unik ya. Di sepanjang jalan itu banyak mural-muralnya, cantik sekali. Ini dari sini sampai terus ke Kampung Bekelir itu nanti ada mural-muralnya tuh. Kalau di Kampung Bekelir lebih banyak lagi. Gitu. Ini juga kalau siang di sini sepanjang jalan nih, yang dagang-dagang nih di sini nggak sesepi ini. Oke. Nah, Kak, saya mau cerita dulu tentang kali Pecun tadi ya. Nah, jadi festival Pecun ya, itu kan festival dayung. Jadi Pecun tuh artinya dayung ya. Festival Pecun tuh dayung itu biasanya diadakan pas musim panas ya. Kalau yang tahun ini sih jatuhnya bulan Juni kemarin, bulan Juni. Nah, biasanya saat festival Pecun, festival perahu itu di hari yang sama tuh biasanya bertepatan dengan mendirikan telur nih, seperti ini nih. Nah, mendirikan telur seperti ini. Jadi di saat itu dari jam 11 sampai jam 1 itu katanya dipercaya itu matahari itu letaknya beneran garis lurus gitu. Jadi bahkan pada jam yang itu kita nggak bisa ngeliat bayangan kita gitu. Dan kita bisa mendirikan telur bener-bener jadi berdiri seperti ini. Dan katanya dan itu juga katanya waktu yang baik untuk make wish gitu. Jadi selain itu adalah waktu yang tepat untuk make wish, terus kita biasanya mendirikan telur nih seperti ini gitu. Jadi katanya juga ada tambahan kalau misalnya telurnya bisa berdiri berarti make wish kita bisa terkabul gitu. Ini kalau lagi ada pas Pecun itu orang-orang di pinggir jalan tadi tuh sepanjang jalan bantaran sungai itu kayak gini aja di pinggir jalan nih untuk mendirikan telur ya seperti ini ya. Ya, saya ada videonya ya, sebentar ya. Oke, ini tadi kelewatan video sedikit ini nih lagi di suasana ini nih. Ini suasana di pasar lamanya tadi ya. Gitu. Kita kan tadi ngeliatnya pas rada pagian ya, jadi belum pada keluar tuh orang. Tapi ini menjelang Imlek sih. Jadi serba merah semuanya. Tapi pun kalau nggak menjelang Imlek ya, ini tempat ini ya memang padat sih. Padat banget dengan berbagai pernak-pernik juga ala-ala orang Tionghoa, apalagi terutama kalau menjelang Imlek seperti ini sih, seperti di Glodok juga ya. Ya yang pastinya ya inilah kue-kue seperti ini nih, ini kuliner yang umum kita dapati tadi di pasar lama tadi. Nah, kita lihat dulu tadi ya tradisi mendirikan telur nih namanya Pecun. Umat nih, jadi dia biasanya saat Pecun tuh itu juga sebenarnya Pecun tuh tradisinya orang Konghucu ya. Jadi mereka biasanya berdoa pada saat itu, mereka berdoa dulu di kelenteng. Ya, terus udah gitu itu tuh. Mereka rame-rame ya mendirikan telur seperti ini ya. Yaitu pukul 11 hingga 13. Dipercaya terdapat gaya tarik-menarik antara matahari dan bumi sehingga telur bisa berdiri. Di pertengahan bulan. Ya. Sendiri, tapi untuk sebagai tanda penghormatan kepada para leluhur. Nanti habis dari situ mereka biasanya juga ini nih kayak apa ya? Ke sungai itu kali itu ada yang jual buang ini juga bacang, ada yang juga buang bunga tadi ya. Nah, jadi festival Pecun itu kalau di Tangerang juga kadang-kadang dibilangnya festival bacang ya. Nanti saya akan ceritakan ya apa hubungannya ya. Apa hubungannya itu festival Pecun? Festival Pecun dengan bacang ya. Nah, jadi teman-teman, festival Pecun itu sebenarnya kan bukan cuma ada di Indonesia ya, itu di berbagai belahan dunia, belahan bumi ini juga ada, tapi biasanya dilakukan orang-orang keturunan Tionghoa. Tapi memang awalnya kan dari Tiongkok ya. Kenapa itu awalnya ada gitu? Jadi ini sekitar hampir 1000 tahun yang lalu ya, di masa dinasti salah satu dinasti gitu waktu itu diawali oleh zamannya waktu itu ada menteri Kuyan, namanya Kuyan ya. Jadi ini nih namanya.
Jadi si menteri ini ya pada suatu masa gitu ya, dia adalah menteri yang dihormati ya, menteri yang dihormati, terus udah gitu juga dikenal sebagai pemimpin yang sangat baik gitu ya, dan sangat jujur gitu, dan dia disayangi oleh rajanya gitu. Tapi begitu jujurnya dia dan dia begitu bagusnya dia ya, jadi pihak keluarga raja tuh kan saat itu banyak yang korupsi ya, nggak suka gitu sama dia gitu. Jadi dia tuh difitnah gitu, difitnah untuk keluar dari kerajaan, dari istana gitu. Jadi waktu itu pas difitnah, akhirnya dia diusir sama raja gitu. Terus nggak lama kemudian setelah diusir dari istana, selama berapa waktu kemudian dia mendengar ternyata di istana itu semakin keos gitu, karena raja itu berhasil dikuasai oleh para saudara-saudaranya yang tamak itu gitu. Dan si menteri ini kan karena dia begitu sayang lah ya sama rajanya dan juga sama rakyatnya kan sebenarnya ya. Terus dia merasa frustasi gitu karena nggak mampu berbuat apa-apa. Terus dia merasa patah hati, akhirnya dia memutuskan untuk bunuh diri gitu. Jadi dia bunuh diri dengan dia naik perahu, terus dia lompatlah ke bawah, lompatlah ke laut gitu, ke sungai gitu, lompat ke sungai. Nah, saat itu kan banyak yang melihat ya, berusaha untuk mengambil dia gitu, tapi ternyata nggak ketemu ya jasadnya gitu. Akhirnya waktu itu orang-orang berusaha untuk mencari jasadnya dia gitu. Dan waktu itu kan kalau di Cina kan mereka percaya juga di dalam sungai itu ada naga yang hidup ya. Jadi mereka kayak sebagai upaya untuk merayu naga biar nggak memakan jasadnya si menteri yang disayangi ini. Jadi mereka melemparkan makanan gitu. Jadi makanannya itu diikat dengan daun gitu. Diikat dengan daun terus dilemparin rame-rame dilemparin sama masyarakat, dilemparin ke dalam sungai biar itu dimakan sama si naga. Jadi si jasadnya si menteri nggak akan dimakan gitu. Nah inilah, jadi itulah yang menjadi asal muasalnya bacang sebenarnya. Jadi dari makanan terus yang diikat sama daun terus dibuang ke dalam sungai gitu. Dan akhirnya itu diadaptasi sampai sekarang gitu kan. Makanya festival Pehcun itu dibilangnya festival untuk menghormati si menteri itu gitu. Makanya di berbagai tempat yang keturunan Tionghoa masih mempertahankan tradisi itu gitu. Jadi biasanya kalau festival Pehcun ya itu tadi ada perahu naga, terus ada makan bacang ini nih. Ya, bacang seperti ini. Nah, kalau di Tangerang spesial pas Pehcun ya malah besar-besaran di sini, mereka pesta rakyat. Jadi dan itu memang keunikan Tangerang ya, karena kan mereka ada sungai kan. Nah, kalau di Bogor tuh kan ada pecinan juga ya. Pecinannya di daerah namanya, kok saya lupa ya. Nah, kalau di Bogor kan dia nggak ada sungai ya deket situ ya, maksudnya bukan di aliran sungai, di bantaran sungai. Nah, kalau di sana tradisi pesta rakyatnya malah pas Cap Gomeh. Jadi pesta besar-besarannya tuh pas Cap Gomeh malah ya, 15 hari setelah Imlek. Jadi tuh seluruh warga turun kan, tumplek-blek, bahkan bukan yang orang-orang Cina aja yang turun gitu, tapi yang berbagai elemen masyarakat turun gitu. Nah, kalau di Tangerang ya yang besar-besaran mereka pestanya orang Tionghoa tuh ini pas lagi Pehcun ini. Jadi seluruh warga juga walaupun bukan orang Tionghoa bisa ikutan juga nih, kayak ikutan lomba perahu dayung ini bisa dari mana-mana ini ikut, kadang dari luar kota pun ikut gitu. Nah, setelah kalau ini kan mereka festival tradisi ya, jadi selain Pehcun ini terus juga diadaptasi lah sama pemerintah kota Tangerang, karena ini kan kayak dianggap sebagai aset mereka lah ya. Jadi setahun tuh bisa 2 kali ya, yang satu memang sesuai tradisinya orang Tionghoa waktunya, satunya lagi mereka kadang-kadang waktunya tuh pas lagi pertengahan tahun juga, mereka bilangnya festival Cisadane. Nah, saat festival Cisadane itu kadang-kadang ada juga tuh kayak lomba perahu-perahu seperti ini gitu. Jadi memang sungai ini sangat hidup banget ya. Jadi menjadi kayak pusat kehidupannya warga di Tangerang sebenarnya. Nah, beda yang kalau di Jakarta kan, di Ciliwung tuh kita nggak pernah lihat ada kegiatan apa-apa kan kalau di Ciliwung ya. Kayaknya ya sungai aja gitu, nggak dipakai buat aktivitas apapun ya. Coba kita lihat ya seperti apa ya keriuhan pemeriahan
latihan lagi. Festival Pecun tahun 2019 Festival Pecun. resmi Ini yang tahun dibuka lalu. oleh Wakil Kalau Wali tahun Kota ini kan Tangerang, nggak diadakan Haji karena Sanuddin, corona ya. Sabtu 15 Juni 2019 di bantaran Sungai Cisadane. Festival Pecun adalah salah satu daya tarik, budaya, dan potensi yang bisa dikunjungi baik oleh wisatawan Tadi lokal, rumbur nih, rumah nasional, burung nih. hingga mancanegara. Kalau kita lihat ini antusias masyarakatnya cukup bagus. Yang mudah-mudahan ini ada daya tarik tersendiri menjadi objek wisata tahunan bagi masyarakat. Yang kita juga kan ada festival Cisadane yang tadi kita ngobrol-ngobrol, katanya kalau bisa nanti kalaupun tidak berbarengan acaranya bisa nyambung begitu ya. Jadi ada pembukaan di Pecun, penutupan di Cisadane. Ya kalau kita lihat sih sangat baik sekali. Ya. Jadi memang Festival Pecun ini kebanggaannya warga Tangerang. Kita dimeriahkan cuma juga yang dari dengan Tionghoa aja, tapi berbagai orang dan dasar dan lomba-lomba dan orang Tangerang tuh kumplok-blok di sini. Nah, ini kalau Terdapat lagi mau juga Festival berbagai Pecun tadi di rangkaian jalanan yang kegiatan tadi tuh seperti lomba perahu, jadi bola sambal, jadi hingga banyak kuliner festival. khas Tionghoa. Ini kayak Tim ini. Liputan Tangerang TV. Nah, itu dia ya. Jadi itu sebegitu meriahnya sebenarnya Festival Pecun ya. Sayang tahun ini tidak diadakan ya. Gitu. Nah, dari sini kita akan jalan. Nah, kita akan ke dua tempat terakhir ya. Nah, dari sini. Nah, ini kan jalan aja ya. Ini menyusuri ini pun juga sebenarnya udah nyaman. Tadi tuh masih banyak ini ya, sepanjang jalan tuh banyak mural-mural ya. Nah, ini dia kita sudah sampai ke ini. Sudah sampai di ini dia yang namanya flying deck itu. Jadi flying deck Cisadane itu sebenarnya cuma inilah bantaran sungai yang diperbagus. Jadi orang bisa nongkrong-nongkrong gitu loh di sini. Jadi kayak buat tempat hangout gitu. Nah, sebenarnya ini juga termasuk baru ya, baru 3 tahunan gitu. Ya tadinya ya nggak ada seperti ini gitu ya. Tadinya mah kalau orang ngumpul-ngumpul yang ngumpul di pinggir-pinggir sungai aja ini, tapi masih belum bagus. Nah, kalau sekarang tuh udah bagus kan kayak gini kan. Jadi Instagramable lah gitu kalau anak-anak sekarang bilang ya. Ini jadi Instagramable spot gitu. Bahkan ini nih ada jalur ini tuh di sini orang bisa main skate nih, bisa main sepatu roda di sini. Gitu. Jadi ini lagi didirikan waktu itu memang pemerintah Kota Tangerang mengacunya dengan Quay Clark ya. Quay Clark yang di Singapura gitu. Jadi kan di Singapura tuh ada sungai yang di pinggirannya tuh ditata sedemikian rupa ya. Jadi kayak orang bisa spot wisata gitu, bagus. Nah, beneran ternyata ini mereka setelah ditata orang jadi banyak sekali gitu yang berkunjung dan jadi buat tempat wisata lah ya di sini. Di sini nih. Makanya saya juga kalau bawa tamu rombongan ke sini ya udah ya kita foto grupnya ya di sini gitu. Dan memang di sini nyaman banget sih di Cisadane ini. Nah, oke. Ini kan sebenarnya kita kan tur kali ini kan memang menyambut Mooncake ya, Mooncake Festival. Nah, mungkin juga ada yang bertanya nih apa hubungannya gitu Mooncake Festival. Itu memang tradisi di Tiongkok ya, yang sudah memang mungkin sudah lebih dari 1000 tahun kali ya. Jadi itu tradisinya bermula karena legenda ya. Jadi ada beberapa versi memang kalau sejarah legenda itu kan bisa beberapa versi ya. Versi yang paling terkenal tuh ada cerita tentang seorang sepasang istri. Memang si suaminya ini pandai memanah, jago memanah. Jadi konon dulu katanya di bumi itu ada 9 matahari, bayangin 9 matahari, 1 matahari aja udah panas banget ya. Jadi waktu itu kerajaan tuh bikin sayembara gitu. Siapa yang bisa memanah gitu, menghilangkan 9 matahari ini gitu. Terus datanglah si pemanah ini, dia bisa memanah gitu, dia bisa memanah terus menghilangkan 9 matahari, akhirnya menjadi 1 matahari yang sekarang gitu. Jadi 8-nya itu sudah dipanah, tembak sudah hilang. Nah, terus sebagai hadiah jadi ada tabib dari istana itu memberikan dia ini kita kasih ini ramuan biar kamu hidup abadi gitu kan, hidup abadi. Nah, terus ya udah dia terima kan, cuma dikasihnya 1 botol, terus dia minta 1 botol lagi buat istri saya gitu kan. Saya nggak mau saya hidup abadi tapi saya sendirian gitu, nanti istri saya pulang duluan gitu, kayak gitu. Nah tapi ada suatu kejadian waktu itu
istrinya waktu itu kayak difitnah atau apa gitu. Akhirnya si istrinya memilih meminum duluan gitu, meminum duluan itu ramuan gitu. Ternyata ramuan itu bukan membuat abadi, malah membuat istrinya tuh malah meninggal duluan gitu, dan meninggalnya ternyata istrinya langsung kembali ke langit kan gitu. Nah di langit itu ya memang dia di langit hidup abadi, memang di langitnya ternyata gitu. Nah jadi si istrinya tuh terus menunggu si suaminya untuk datang gitu kan. Jadi kalau pas lagi terang bulan gitu si istrinya tuh muncul penampakannya gitu. Makanya kalau kita ngelihat di bulan itu kalau pas lagi terang bulan itu kayak ada siluet, ya itu siluet si istrinya itu lagi menunggu si suaminya datang gitu. Nah terus kan suaminya yang masih di bumi ini kan sering sedih kok istrinya meninggalkan dia duluan gitu kan. Nah, jadi waktu itu si tetangganya untuk menghibur si pria ini, mereka akhirnya pas saat terang bulan mereka mengajak si suaminya untuk ayo kita makan kue manis itu bareng-bareng untuk sedikit melupakan istrinya gitu, melupakan kesedihannya sebenarnya. Jadi tradisi makan kue itu saat terang bulan tuh seperti itu, makanya dibikin kuenya saat itu seperti terang bulan. Itu yang sampai sekarang. Nah, sebenarnya kue terang bulan ini ya, mooncake ini ya, kalau pas lagi ada, kalau yang normalnya ini mahal banget kan, apalagi kalau kita beli yang di mall ya, ini mahal banget ya, mooncake yang gede ini, satuannya kan harganya bisa 50 ribuan ya. Saya ingat banget lagi tahun lalu itu kalau pas mooncake itu, 1 hari sebelum mooncake aja, kita cari di mall itu pasti susah, karena mereka laku banget ya. Kalau sekarang malah mungkin jual murah sekali tuh di mall-mall jualan kue seperti ini. Kalau dulu kayaknya jual mahal banget ya, satuan kayak gini bisa 50 ribuan. Si mooncake ini nih, apalagi kalau udah dengan ini nih, udah dengan yang kemasan seperti ini, wah ini satu kayak gini tuh bisa 200 ribu, bisa 300 ribu sih, cuma 4. Ya mooncake festival tuh ya. Oke, dari sini kita ke tempat yang terakhir ya. Jadi deket-deket sini masih ada ini. Di dekat-dekat sini, di depannya tinggal nyebrang tuh, di dekat tinggal nyebrang dari Cisadane Flying Deck. Tadi kan Cisadane Flying Deck sebelah sini, kita lurus, kita akan ketemu sama di sini Kampung Bekelir namanya. Nah ini kita tinggal nyebrang nih, tinggal nyebrang masuk, kampungnya adanya di seberangnya. Nah jadi Kampung Bekelirnya seperti apa? Nah seperti ini. Ini juga Kampung Bekelirnya masih cukup baru ya, baru tahun 2017 nih. Ini dari atas ya, ini luas banget kan. Ini ada 500 rumah nih disulap seperti ini, gitu. Dan mereka kompak ya. Jadi ini kayak tempat destinasi wisata baru ya kalau di Tangerang ya. Jadi ini tiketnya, kita kalau masuk ke sini kan ini memang permukiman warga. Gitu. Jadi ada tiketnya cuma 2.000 ya, itu kan dikelola oleh warga ya. Tapi begitu kita masuk tadi ke dalam area-area gang-gang di dalam ini nih, wah itu cantik banget ya keseluruhannya ini. Kita masuk di gang-gangnya semuanya ini cantik-cantik banget. Kita lihat video terakhir ya. Video terakhir tentang si, nah ini dia. Bekelir. Kampung ini terletak di RW 1 Kelurahan Babakan, Kota Tangerang. Kampung Bekelir ini adalah wisata kampung kreatif satu-satunya di Tangerang dan kampung mural pertama di Indonesia. Terdapat 300 rumah warga di dalam kampung ini, pengerjaannya pun memakan waktu 4 bulan dan diresmikan pada bulan November 2017. Tempat seperti Kampung Bekelir ini juga terdapat di daerah lain, antara lain Kalo Banyuwangi, Desa Kelir Gresik, dan masih banyak daerah yang lainnya. Tapi, yang membuat berbeda dari daerah lainnya, di Kampung Bekelir ini terdapat mural atau visual jalan yang tidak dimiliki daerah lainnya, seperti gambar penari Lenggeng Cisadane, Bandara Soekarno-Hatta, Halte Poris, dan masih banyak yang lainnya. Ya, kampung ini merupakan ungkapan terima kasih pada masyarakat tanah air yang selama 75 tahun. Nah, itu dia tadi ya, memang ya.
Unik banget sih. Jadi kalau udah sampai ke Tangerang itu ya, udah sampai di Pasar Lama, udah nanggung kan, kita ya udah mampir aja ke tempat ini. Gitu. Jadi jangan sampai dilewatkan. Nah, dengan ke Kampung Bekelir ini, maka tur kita berakhir sampai di sini. Terima kasih sudah ikut jalan-jalan ke kawasan Tangerang Chinatown. Kita nanti sampai bertemu lagi di wisata virtual yang berikutnya. Oke, nah silakan Mas Paulus, ada yang mau ditanyakan dari tempat-tempat tadi? Sungai bersih ya? Wah, bersih banget. Tadi kelihatan kan ya? Bersih. Bersih. Kenapa, Mas? Setiap tahun bersihin ya? Kayaknya sih memang kan sekarang banyak sungai di kota-kota besar juga udah bersih. Kayak ini kita lihat nih, tuh bersih kan? Ya, jadi memang sekarang banyak pemerintah kota juga sangat peduli sama sungainya ya. Kalau di Jakarta kan juga sekarang sudah banyak yang bersih ya. Mungkin 10 tahun yang lalu gitu orang kesadarannya masih kurang kali ya, sungainya masih kotor. Jadi kalau sekarang bersih. Tadi kalau kita lihat lagi pas yang festival tadi ya, festival Perahu Naga tadi, suasananya udah bersih kan ya sungainya. Iya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kok di Masagi ada Suta ada ini dia, pusat kuliner yang baru ya? Di mana? Di Alam Sutra. Oh, saya kurang tahu kalau di Alam Sutra kan kita tadi jauh dari tempat yang kita kunjungi tadi lumayan jauh, Mas. Di BSD sama ke Pasar Lama Tangerang itu cukup jauh. Dan saya nggak menguasai kawasan Alam Sutra sih, itu kan kawasan modern banget ya. Iya. Iya, tapi memang Alam Sutra sih terkenal karena kulinernya sih memang kalau di Alam Sutra dan BSD ya. Ada banyak mall juga kan ya kalau di sana kan. Tapi kalau mau yang budaya ya ke Pasar Lama ini yang suka budaya dan sejarah ya. Iya. Ada lagi, Mas? Itu kau lihat saya sih Pasar Lama Tangga sama Godok hampir sama persis ya. Modelnya hampir sama kayak gitu ya. Kalau ke Glodok sering ya, Mas? Agak sering sih, pernah ke sana beberapa kali. Ya. Mas Paulus ini apa ada keturunan Tionghoa-nya juga? Hah? Mas Paulus juga keturunan Tionghoa? Iya sih. Oh iya. Jadi ya mungkin perlu mampir tuh ke Pasar Lama Tangerang biar nanti ini ada apa namanya nyambung sama leluhurnya ya. Ke Glodoknya kan udah pernah ya. Jalan ke Pasar Lama gitu. Atau nanti mungkin di Bogor sama Bandung ada juga ya? Ada, di setiap kota pasti ada pecinan itu kayaknya di setiap penjuru dunia tuh ada ya pecinannya di setiap kota itu ada ya. Di Bandung, di Bogor. Kalau di Bogor tuh di Surya Kencana, dekat istana dekat istana Bogor tempatnya. Kalau di Bandung namanya Pasar Baru. Di kawasan namanya Pasar Baru. Gitu. Saya juga kalau keluar negeri itu kota-kota besarnya selalu ada itu Chinatown atau pecinan, nggak pernah nggak ada deh. Kayaknya orang Chinese tuh ada di mana-mana. Iya. Ya, nanti mungkin bisa coba tur kita yang aslinya ya kalau udah selesai coronanya insya Allah. Nggak tahu di kapan berakhirnya. Iya, tahun depan mungkin baru ada. Tahun depan baru bisa mungkin. Tahun depan pun saya belum tahu deh itu sudah selesai apa enggak. Pokoknya kalau kita sih selama corona ini masih ada, masih belum berani untuk buka tur beneran ya, masih terlalu berisiko. Jadi untuk sementara tetap wisata virtual dulu. Iya gitu. Lebih aman juga ya buat Mas juga buat jalan-jalan ya. Jalan-jalannya jalan-jalan halu. Vaksinasi. Iya, jalan halu. Oke. Ya. Udah gitu aja ya Mas ya. Ya. Oke, nanti kalau misalnya mau ikut tur lagi yang berikutnya, mungkin mau ikut lagi yang ke Raja Ampat, yang terdekat kalau rute Indonesia ya, hari Minggu sore ke Raja Ampat. Ya, nanti jadwalnya yang lain bisa lihat juga. Kalau besok malam saya ada bawa lagi ke Seoul ya, Seoul di Korea. Ada juga nanti ke Myanmar atau Kamboja hari Minggu pagi. Oke, Mas Paulus ditunggu ya untuk ikut lagi tur yang berikutnya. Terima kasih sudah bergabung. Sampai berjumpa dan selamat malam. Ya, terima kasih.